Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hari ini saya akan memberikan materi mengenai kemanusiaan sebagai pilar dari moderasi beragama. Mungkin di akhir-akhir ini, di beberapa tahun terakhir, kita sering menemukan kalimat-kalimat terkait ajakan-ajakan moderasi beragama, kemudian ajakan-ajakan untuk menghargai sesama. Kira-kira apa sih sebenarnya moderasi beragama? Lalu, kenapa kemanusiaan menjadi kunci utama ataupun menjadi poin utama dalam meningkatkan moderasi beragama atau mewujudkan moderasi beragama? Baik, saya akan lakukan share screen. Kemanusiaan sebagai pilar dari moderasi beragama. Nah, sebelum saya melanjutkan atau saya memulai materi, saya ingin para peserta sekalian ataupun para hadirin sekalian untuk melihat kira-kira apakah gambar yang ada ini menunjukkan gambar kuda, menunjukkan gambar wanita, atau ada gambar lain pada gambar ini. Saya hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pasti ada yang berpikiran bahwa jika melihat secara sekilas, gambar ini hanyalah gambar seorang wanita. Tetapi jika ditelaah lagi, ada yang menyatakan bahwa gambar ini ada juga gambar sepasang kuda. Ada yang melihat gambar burung, ada yang melihat gambar bangau, ada yang melihat beberapa burung yang lainnya. Nah, lalu apa hubungannya ini, gambar ini dengan moderasi beragama? Saya akan lanjut pada gambar kedua. Nah, gambar kedua, apakah yang kita lihat pada gambar ini? 1, 2, 3, 4, 5. Baik, pasti ada yang melihat kakek tua, ada juga yang melihat nenek tua. Kalau kita lihat di kanan dan kiri secara sekilas, kita akan melihat gambar orang tua, sepasang orang tua yang sedang berhadap-hadapan atau sedang berpandang-pandangan. Tetapi jika kita lihat lebih dalam, ada gambar lain di dalamnya. Lalu apa hubungannya pula dengan moderasi beragama? Kita lanjut pada gambar yang ketiga. Nah, gambar ketiga, silakan dilihat dulu. Saya hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Secara sekilas kalau kita melihat pada gambar ini, kita akan melihat orang yang sedang menunggangi kuda berada di pinggir pantai atau di pinggir sungai. Tetapi jika kita telaah lebih dalam, kita akan melihat bahwa ini seperti gambar orang tua yang sedang menghadap ke sebelah kiri. Nah, lalu apa hubungannya dengan moderasi beragama, teman-teman? Kalau kita lihat dari gambar kedua, kemudian gambar pertama, kita menemukan perbedaan cara pandang. Ada yang memandang bahwa jika melihat gambar pertama, langsung melihat perempuan. Ada yang melihat gambar kedua, langsung melihat sepasang kakek dan nenek. Nah, ada yang melihat di gambar ketiga ini, langsung melihat orang yang sedang menunggangi kuda. Kita dilahirkan di muka bumi ini, memiliki cara pandang, memiliki kebiasaan, memiliki kebudayaan yang bermacam ragam. Jadi, kita tidak bisa memaksakan pandangan kita tidak bisa memaksakan cara berpikir kita hanya tertuju pada satu tempat saja, hanya tertuju pada satu keyakinan saja. Oleh karenanya, kita perlu langkah-langkah moderasi beragama untuk menghargai orang lain. Baik, dari gambar 1, 2, dan 3 tadi, maka kita melihat bahwa jika kita melihat negara Indonesia itu kaya dengan agama. Pertama, ada agama Muslim.
kemudian ada agama Kristen, Buddha, Katolik, Konghucu. Nah, agama-agama ini sangat multikultural di negara Indonesia. Lalu, apakah berbeda keyakinan membuat kita harus saling bermusuhan? Apakah berbeda agama membuat kita harus saling membenci? Tidak. Jawabannya sama dengan gambar 3, gambar 2, dan gambar 1 yang saya tunjukkan tadi. Jika kita telaah lebih lanjut, gambar tadi mengajarkan pada kita bahwa semua orang punya cara pandang dan cara berpikir yang berbeda-beda. Lalu, kita juga ketahui bahwa di negara kita Indonesia, kita punya bermacam ragam suku. Apalagi kita-kita yang berada di daerah Sumatera. Selain kita dekat dengan ranah Melayu, kita juga banyak memiliki suku-suku seperti Jawa, Madura, kemudian Sunda. Banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Lalu, apakah satu kebudayaan saja yang harus kita munculkan dan kita hebat-hebatkan? Tidak. Nah, inilah pentingnya moderasi beragama. Moderasi beragama itu tidak hanya menyasar pada agama saja, tidak hanya menyasar pada keyakinan saja, tapi menyasar pada banyak hal, pada banyak konteks kehidupan yang ada di kehidupan masyarakat. Nah, lalu sebenarnya apa itu moderasi beragama? Lalu kenapa kemanusiaan menjadi konteks utama dalam kita untuk meningkatkan moderasi beragama? Satu, di tengah keberagaman suku, budaya, dan tradisi yang kita miliki di Indonesia, kemanusiaan mampu menjadi jembatan yang menyatukan seluruh perbedaan. Lalu, moderasi beragama mengajarkan kepada kita bahwa sebelum melihat perbedaan, baik itu keyakinan, kita harus melihat dari sisi kemanusiaan yang sama dalam setiap diri manusia. Setiap manusia itu dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilahirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, memiliki fitrahnya masing-masing, memiliki perbedaan, memiliki ciri, memiliki diferensiasinya masing-masing. Lalu apakah jika manusia memiliki perbedaan keyakinan, kemudian manusia memiliki kelebihan atau memiliki kekurangan, ini harus menjadi telaah atau tolak ukur kita, atau kita menjadikan itu sebagai bahan ocehan atau menjadi bahan ejekan kepada orang yang kurang. Di Indonesia, kita memang mengenal bahwa Islam menjadi mayoritas. Tapi, apakah dengan mayoritasnya Islam, kita harus mengecilkan agama lain? Kita harus mengurangi keyakinan orang pada agama yang dimilikinya? Tidak. Konsep moderasi beragama mengajarkan kita kemanusiaan. Nah, kemanusiaan inilah yang harus dipegang teguh, teman-teman. Nah, lalu moderasi beragama itu secara teoretik adalah cara pandang, sikap, dan praktik kita dalam beragama dengan mengambil jalan tengah. Nah, ini berarti bahwa jika kita mengamalkan ajaran agama secara seimbang dan adil, serta jika kita menghindari sikap-sikap ekstrim, fanatisme buta atau kekerasan, berarti kita telah terhindar dari sifat-sifat radikalisme atau sifat-sifat kekerasan. Jika kita menemukan orang-orang yang hanya meyakini keyakinannya saja yang benar, tanpa melihat cara pandang orang lain, maka ini sudah termasuk dari bentuk radikalisme. Radikalisme dalam berpikir, radikalisme dalam berkeyakinan. Oleh karenanya, moderasi beragama ini hadir sebagai counter atau sebagai deradikalisme atas kegiatan-kegiatan sebelumnya. Nah, lalu jika kita menghindari radikalisme, apa saja yang bisa kita dapatkan? Atau ada masalah-masalah apa saja yang baru-baru ini terjadi di Indonesia? Kita bisa lihat bahwa ini saya akan expose dua kasus. Pertama, kasus pelaku peledakan SMA Negeri 72 Jakarta diduga terpapar konten dari media sosial terkait konten radikalisme. Kemudian kita juga melihat ada perempuan yang namanya Zakiyah Aini pada tahun 2021 setelah mengikuti kajian-kajian offline kelompok ISIS, ia melakukan tindak radikalisme. Ia mendatangi dan melakukan penembakan di Mabes Polri dengan menggunakan airgun atau senapan angin. Nah, jika moderasi beragama tidak kita berikan pemahamannya, hal yang terjadi atau bisa saja terjadi, generasi-generasi muda ke depan akan melakukan hal yang sama
negara Indonesia akan terancam dengan radikalisme dan terorisme. Selanjutnya, jika kita melihat di beberapa konten saat ini yang viral memang pada konten media sosial, data dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris pada tahun 2022 ada 470 kasus, pada tahun 2023 ada 1992 kasus. Nah, pada tahun 2024 ini sangat fantastis. Ditemukan oleh BANPT bahwa ada kurang lebih 180.954 konten-konten media sosial yang terindikasi dengan radikalisme. Baik itu dari Telegram, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, dan halaman web. Tentu ini menjadi acuan kita berpikir bahwa kita harus menjadi penyelamat kepada negara ini agar terhindar dari radikalisme. Lalu, apa saja kunci-kunci dari radikalisme itu? 9 kata kunci dari moderasi beragama. Pertama ada kemanusiaan. Dua ada kemaslahatan umum. Ketiga adil. Keempat berimbang. Taat konstitusi yang kelima. Keenam komitmen kebangsaan. Ketujuh toleransi. Kedelapan anti kekerasan. Dan 9 adalah penghormatan terhadap tradisi. Nah, saya mengambil pilar pertama atau pilar utama adalah kemanusiaan. Karena apa? Jika kemanusiaan ini telah diterapkan oleh setiap insan, maka konsep-konsep setelahnya akan mengikuti dan akan mengembangkan sendiri sesuai dengan konsep atau pilar utama dari 9 kunci moderasi beragama ini. Nah, lalu bagaimana kemanusiaan itu menelaah dari moderasi beragama dan sikap ekstrem? Pertama, kalau kita menerapkan moderasi beragama saat kita menemukan perbedaan pendapat, kita akan menghormati perbedaan. Tetapi jika kita bersikap ekstrim atau bersikap radikal, kita hanya akan memaksakan kehendak kita. Kita hanya akan memaksakan bahwa kitalah yang paling hebat, kitalah yang paling benar, dan tidak ada orang lain selain kita yang paling benar, atau tidak ada agama lain selain agama kitalah yang paling hebat. Dan keyakinan-keyakinan ini adalah keyakinan ekstrim yang mengantarkan kita pada tindak radikalisme. Kemudian selanjutnya, jika kita menerapkan moderasi beragama dengan landasan kemanusiaan, kita akan mengedepankan dialog. Tetapi jika sifat kita radikal, kita akan memilih jalur konflik. Kita akan memilih jalur peperangan. Kita akan memilih jalur adu tangan. Kita akan memilih jalur adu argumen yang menyesatkan. Kemudian, jika kita menerapkan moderasi beragama, kita akan melakukan toleransi, kedamaian, persatuan. Tetapi jika sikap ekstrim yang kita tetapkan atau kita terapkan, kita akan melakukan intoleransi, kekerasan, dan perpecahan. Jadi memang seharusnya sikap-sikap ekstrim yang mengarah pada radikal ini harus dihindari. Jika sikap ekstrim melahirkan kebencian dan perpecahan, maka moderasi beragama menghadirkan dialog, toleransi, dan persatuan. Lalu, kalau kita mengambil pernyataan dari Ali bin Abi Thalib, pernyataannya seperti ini. Mereka, orang-orang yang bukan saudara dalam keimanan kita, adalah saudara kita dalam kemanusiaan. Jadi, meskipun orang lain itu berbeda agama dan berbeda keyakinan pada kita, mereka adalah saudara-saudara kita dalam bingkai kemanusiaan. Tidak ada perdebatan selain ini. Jika kita yakin agama kita, silahkan. Yakini agama kita. Lakum dinukum waliyadin. Agamaku, agamaku, agamamu ya agamamu. Kita meyakini agama kita sendiri tanpa kita menjatuhkan agama lain. Kemanusiaan adalah pilar utama moderasi beragama. Dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kita dapat memperkuat toleransi, menjaga persatuan, dan menciptakan kehidupan yang damai dalam multikultural. Oleh karenanya, bersama moderasi beragama, mari kita wujudkan Indonesia yang rukun, harmonis, dan bermartabat. Terakhir, kata kunci yang ingin saya sampaikan adalah
Kemanusiaan atau humanity, berbeda agama bukan alasan untuk kita bermusuhan. Karena kemanusiaan selalu lebih besar daripada perbedaan. Berbeda dalam keyakinan, kita tetap bersatu dalam kemanusiaan. Demikian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.